Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi untuk penanggung jawab program lansia. Pada aplikasi SIM Lansia. Nah, sama seperti kader, maka silahkan masuk ke browser yang ada di komputer atau bisa menggunakan handphone yang dimiliki. Maka pertama-tama kita masuk ke aplikasi SIM Lansia. Setelah itu kita masukkan email dan password sesuai dengan yang sudah di-share sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan akun dari Puskesmas Bareng. Nah, maka saya masukkan emailnya adalah, kemudian passwordnya kita masukkan. Jika ragu-ragu maka bisa dilihat di tanda ini. Maka kita masuk. Nah, maka ketika kita masuk kita bisa melihat ada dashboard ya, merupakan bagian depan, kemudian ada penduduk yang berisi data dari seluruh yang ada datanya di sini, baik lansia maupun pralansia ya. Kemudian kunjungan, kemudian laporan, kemudian user. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang bisa kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, untuk penduduk, maka ketika kita klik semua, kita akan bisa memfilter ya seluruh baik lansia maupun pralansia. Tapi pralansia hanya karena dulu ya kita sudah mengumpulkan data ya. Kalau sekarang kan kita hanya mengumpulkan data lansia. Jadi di sini ya akan terlihat seluruh data yang telah masuk ya, sama seperti tampilan pada kader. Sehingga ya kita bisa lihat nama dan NIK-nya ya. Kemudian jenis kelamin, kelurahan, kategorinya ya, baik lansia maupun pralansia, kemudian usianya dan screening, apakah sudah ataukah belum ya. Kemudian ada aksi sama ya, ini untuk mengetahui bagaimana detail hasilnya ya, kita klik di detail ya, atau kita bisa melihat kunjungannya ya. Jadi ini bisa melihat hasilnya yang sudah ya sama ya. Oke. Kemudian ya kita kembali lagi ke tampilan awal ya. Ini untuk men-screening, maksud saya untuk memfilter ya. Kita bisa mencari, misalnya saya ingin tahu berapa jumlah atau berapa penduduk yang sudah dimasukkan dari misalnya Kecamatan Klojen, kemudian Kelurahan Klojen untuk kategori lansia ya. Saya bisa melihat semua atau yang sudah di-screening saja. Maka bisa diekspor penduduknya ya. Nah, maka muncullah Excelnya atau bisa dicari penduduknya ya. Maka akan muncul nanti di bawah sini ya. Begitu ya, jadi seluruh yang dari Kelurahan Klojen ini akan muncul. Begitu. Oke. Kemudian kita juga ada ya fungsi kunjungan. Kunjungan ini sama ya, kita bisa melihat semua ya yang sudah melakukan kunjungan ya. Tadi kan melihat siapa data yang sudah masuk, data siapa yang sudah masuk. Kalau sekarang yang sudah melakukan screening ya atau kunjungan kita bilangnya.
Nah, maka di sini ini seluruh kunjungan, kalau ini kunjungan hari ini. Jadi jika dilakukan kunjungan hari ini, maka akan muncul di sini. Begitu ya. Jadi hari ini kan tanggal 5 September ya. Maka kelihatan di sini. Kita bisa cari. Nah, di sini pula ada ya untuk menambahkan kunjungan ya, sama seperti pada fitur kader ya. Jadi tinggal memasukkan misalnya ya, misalnya saya copy lagi ini ya, Ibu Sri Muryati, maka ketika saya copy paste ditambah kunjungan, ini akan muncul bahwa sudah dilakukan screening atau sudah melakukan kunjungan pada tanggal 5 September ya, sehingga tidak perlu lagi. Nah, maka jika PJ Lansia memasukkan screening, memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah di-screening atau belum, bisa menggunakan di sini ya. Nah, di sini kalau kita mau memasukkan satu persatu datanya seperti kader, maka bisa menggunakan fitur ini, tambah kunjungan. Masukkan NIK-nya, kemudian dicari kan gitu ya. Kemudian masukkan seperti kader. Nah, tetapi di sini kita juga ada fungsi import kunjungan. Fungsi import ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mempermudah PJ Lansia memasukkan tidak satu persatu, tapi sekaligus. Ya, nah maka kita lihat ini ada panduan dan ada format filenya. Maka ketika kita download ya, kita buka ya panduannya. Panduan importnya, maka akan muncul seperti ini. Saya akan stop share, kemudian saya akan share lagi. Maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah panduan ya, apa saja yang harus kita masukkan. Jadi ini merupakan format-format yang harus diikuti ya. Jadi tidak boleh tidak sesuai dengan ini. Bagaimana jika tidak sesuai? Maka import akan gagal. Ya, misalnya memasukkan 10 data, maka jika 9 tidak sesuai dengan format, hanya satu saja yang bisa masuk. Ya, jadi berapa yang sesuai format itulah yang bisa masuk datanya. Silahkan dicek lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Di sini itu ada yang panduannya ya. Tadi kan ada panduannya, maka saya share lagi. Sekarang setelah panduan, ini ada diimpor, kita klik lagi ada formatnya. Kita klik formatnya. Oke, saya share lagi. Nah, jadi selain dari panduan yang diberikan, kami juga menyediakan ya contohnya. Jadi nama lengkap, kemudian alamat seperti apa, RT, RW, kelurahan, begitu. Ya, nomor BPJS ini tidak perlu diisi karena kita tidak mengumpulkan lagi datanya. Kemudian jenis kelaminnya, usia, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, sistol, diastol, gula darah, kolesterol, asam urat, ginjal ya, yes atau Y jika yes atau iya, N jika no atau tidak ya. Jadi silahkan dilihat ya
panduannya. Kalau ADL, tadi ADL ini pilihannya ada 5 ya. Apakah A, B, B1, C, atau D? Begitu. Kemudian GDS, Geriatric Depression Scale ini ada 4. Apakah A, B, B1, atau C? Begitu. Jadi silahkan sesuaikan ya. Kalau N ini berarti dia no ya. Kalau Y berarti yes, iya gitu ya. Kalau merokok ini dia panduannya ada 3 ya. Y jika ya, TSB tidak sudah berhenti, dan TPS tidak pernah sama sekali. Kemudian keterangan samakan saja, tidak ada. Statusnya hidup, kemudian tempat periksa kita lihat di panduan ya. Tempat periksanya ini pilihannya ada puskesmas, klinik, praktik dokter, atau rumah sakit tipe D ya. Harus sama sesuai dengan list ya. Jadi tidak boleh tiba-tiba ada misalnya rumah sakit tipe A ya, karena tidak ada di pilihan. Hanya boleh pilihannya 4 ini saja. Kemudian tanggal kunjungan berarti ketika memasukkan data itu kapan ya. Kapan memasukkan data di SIM lansianya. Kemudian notifikasi ini adalah jika ingin atau tidak dikirimkan notifikasi ke handphonenya. Begitu ya. Nah, jika sudah ya, maka kita bisa langsung mengeksekusi. Saya misalnya punya contoh data ya, kemarin dikirimi. Saya pinjam dulu Pak Dian ya. Jadi kemarin misalnya, maka ketika sudah kita membuat Excel-nya, memasukkan data seperti tadi, maka kita choose filenya, ada di mana posisi filenya. Misalnya saya ada di sini misalnya ya, Ibu Muslikah ya, saya contohkan 1 ini ya. Maka kemudian kita import. Berhasil ya, jadi ada berhasil karena saya hanya memasukkan 1 data ya, jadi berhasil begitu. Baiklah, maka kita cari ya. Oh ya, saya tunjukkan dulu ya filenya Ibu Muslikah seperti apa. Jadi filenya Bu Muslikah itu saya buka sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi namanya Ibu Muslikah, alamatnya Cemoro Kandang. Ini walaupun saya bukanya di Bareng, tapi saya masukkan data Cemoro Kandang ya. Data di Kecamatan Kedung Kandang ya. Jadi ini semua sesuai dengan formatnya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, ini kemarin yang ditemukan. Jadi untuk tanggal lahir ini tolong diganti formatnya, jangan lupa dengan teks ya. Jadi dengan teks. Kemudian usianya dikosongkan saja ya. Jadi karena ini akan otomatis, jadi tidak perlu ditulis usianya. Karena nanti akan diolah secara otomatis. Jadi silahkan masukkan tanggal lahirnya saja. Begitu. Ya, jadi karena saya akan mengecek sudah masuk atau belum datanya, saya copy paste dulu ya nicknya ya untuk dicari. Nah, maka ini saya cari ya, apakah sudah masuk atau belum gitu ya datanya. Maka saya lihat ya, kunjungan hari ini. Saya cari ya. Di sini ya. Sorry. Ya, maka muncul ya. Jadi tidak hari ini ya, karena tanggal kunjungannya saya bikin 18 Agustus ya. Jadi nggak mungkin dia hari ini. Tadi kan datanya saya bikin 18 Agustus. Nah, maka ini Bu Muslikah ya, sudah masuk datanya otomatis dia
62 tahun ya. Tadi kan tanggal lahirnya tuh 1962 gitu ya. Gitu. Sudah ya, ini sudah masuk datanya. Kemudian kita juga ada fungsi laporan. Jadi ketika kita mengklik laporan ya, kita mengklik puskesmas, maka ini ada dua ya, ekspor kunjungan, ada tiga sorry, ada ekspor kunjungan, ekspor laporan, dan generate laporan ya. Nah, ekspor kunjungan ini adalah jika kita ingin mengetahui ya seluruh data yang sudah di screening ya. Nah, berarti kapan kita mau tahu? Misalnya saya mau tahu jumlah penduduk yang sudah di screening pada bulan ini ya, maka karena bulan ini baru sampai tanggal 5 September ya, maka nanti datanya akan tetap dicari dari bulan 9 tanggal 1 sampai bulan 9 tanggal 30, formatnya begini. Tapi nanti yang keluar ya, kita coba ya, kita ekspor. Nah, maka akan keluar nanti datanya hanya sampai 5 September saja, ya kan? Karena kan baru 5 September ya. Jadi kita lihat contohnya ya, di Bareng itu data kunjungan sampai bulan September ini baru 5 orang ya. Begitu. Nih, ya. Jadi tanggal 3 dimasukkan dan tanggal 5. Jadi 5 data. Gitu. Itu adalah ekspor kunjungan. Jadi kita ingin tahu ya, ekspor kunjungan itu ketika kita ingin tahu berapa jumlah lansia saya yang sudah dimasukkan datanya, yang sudah di screening yang dimasukkan datanya. Kemudian untuk ekspor laporan, kita generate dulu laporannya. Ya. Nah, maka kita generate ya, kita olah datanya. Misalnya saya mau bulan lalu ya, bulan Agustus, dari tanggal Agustus tanggal 1 sampai Agustus tanggal 31 ya, kita generate ya. Nah, ini akan keluar ya kan. Berapa jumlah pralansia yang mendapat pelayanan ya. Masih ada juga ya yang memasukkan pralansia ya. Kemudian jumlah lansia yang mendapat pelayanan laki-laki, pelayanan perempuan ya, maka jumlahnya 27 ya. Semuanya yang mendapat pelayanan. Kemudian umur lebih dari 70 tahun berapa ya, jadi sudah di-generate begitu ya. Sesuai dengan tampilannya. Nah, maka ini bisa kita download ya dengan menggunakan ekspor laporan ya, bulan lalu kan gitu ya. Kita ekspor. Maka tampilan ini akan muncul dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, silahkan digunakan datanya. Jadi sudah langsung dianalisis oleh sistemnya. Oke, jadi itu ya fungsi yang ada di PJ Lansia. Nah, ini sebenarnya juga ada ya di manajemen, di usernya. Ini kadernya bisa mengedit passwordnya ya, tapi saya sarankan tidak usah diganti dulu ya, karena nanti takutnya ngeganti-ganti lupa ya passwordnya. Jadi sudah, ini intinya gunanya untuk itu ya, untuk mengedit. Baik, saya rasa itu ya. Jadi ada fungsi penduduk tadi ya, kemudian ada fungsi untuk kunjungan ya. Kunjungan tadi ada import kunjungan jika ingin datanya banyak sekaligus dimasukkan, dan jika ingin memasukkan satu persatu menggunakan tambah kunjungan. Dan ada fungsi ekspor
tadi ya untuk menghasilkan Excel yang mengeluarkan berapa jumlah lansia yang sudah di-screening sesuai dengan periode waktu tertentu. Begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jika ingin keluar, maka ini ada keluar. Ya. Mode ini bisa dark, maksudnya bisa gelap, bisa light, bisa terang. Kemudian kita bisa keluar. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menggunakan SIM Lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.